Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sahra bil wad wa fir'auna dhil awtad. Shadaqallahul azim. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada khutbah-khutbah terdahulu khatib sudah pernah menyampaikan bagaimana perjalanan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, dan Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Pada kesempatan khutbah yang singkat ini, khatib akan melanjutkan kisah perjalanan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Kisah Nabi Saleh alaihi salatu wassalam merupakan kisah kelanjutan dari Nabi sebelumnya, yaitu Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Ayatnya pun berurutan, terdapat di dalam surat Al-Fajr yang saya bacakan tadi di depan, di mana setelah 200 tahun meninggalnya Nabi Hud alaihi salatu wassalam, tentu saja umatnya merasa bingung, tidak ada yang membimbing kemana harus pergi ke jalan yang benar. Sehingga Allah mengutus Nabi berikutnya, yaitu Nabi Saleh alaihi salatu wassalam, untuk membimbing umat, membimbing kaum yang diberi nama kaum Thamud, yang juga merupakan keturunan dari kaum Ad. Tentu saja keturunan yang lemah secara fisik, tapi imannya kuat dan jumlahnya tidak banyak. Tetapi karena 200 tahun ditinggalkan oleh Nabi Hud, maka keingkarannya pun mulai menjadi-jadi. Padahal Allah sudah memberikan nikmat yang begitu banyak, tanaman yang banyak, buah-buahan yang banyak. Bahkan kaum Thamud, namanya saja Thamud, itu artinya ahli bangunan, arsitek yang ulung, di mana belum ada teknologi canggih, hanya dengan kekuatan manual mampu membangun istana di atas gunung, bukit-bukit yang tinggi, gunung saja dipahat. Inilah kecerdasan kaum Thamud. Tetapi kecerdasannya tidak diimbangi oleh ketebalan imannya. Maka Allah perlu mengutus Nabi yang baru, yaitu Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Tetapi Nabi Saleh ini sengaja Allah pilihkan dari kaumnya sendiri, sehingga diharapkan karena nabinya dipilihkan dari kaumnya sendiri, kaumnya itu sudah hafal betul dengan perilakunya. Nabi Saleh bahkan menjadi idola, menjadi calon pemimpin masa depan karena kecerdasannya, kegagahannya, kepandaiannya, keterampilannya, kejujurannya. Tetapi begitu diangkat oleh Allah menjadi nabi, ini yang tidak terima oleh kaum Tsamud. Tidak terima kalau Nabi Saleh diangkat Allah menjadi nabi, apalagi mendapat tugas meluruskan akidah, mengajak kepada kaum Tsamud yang sudah menyembah berhala-berhala kembali kepada menyembah Allah. Ini yang tidak terima. Maka berbagai cara dilakukan oleh kaum Tsamud bagaimana agar
Nabi Soleh ini tidak menjadi nabi kalau perlu dibunuh atau diusir dari kampung halamannya. Dan kampung halaman ini berada di perbatasan kota antara Hijaz dan Tabuk. Hijaz dulu itu bernama Mekah dan Madinah, sekarang sudah menjadi satu, sekarang menjadi Mekah dan Madinah, dulu bernama Hijaz. Dan untuk menempuh jarak ini dibutuhkan waktu sekitar 4 jam kalau naik travel, atau 350 km, 3.500 km. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu pernah menempuh jarak ini ketika melakukan perang Tabuk, tapi berhari-hari karena menggunakan kuda, menggunakan onta dan jalan kaki. Silakan hadirin kalau ada kesempatan naik haji, kalau sudah dibuka bisa melakukan perjalanan jauh ini. Nanti akan melewati satu perkampungan yang namanya perkampungan Il-Hijr. Dulu disebut sebagai Ashabul Hijr, Ashabul Hijr Mursalin, di kampung yang dilaknat karena mengingkari perintah-perintah Rasul. Oleh pemerintah Arab dilarang dikunjungi, kalau lewat saja boleh. Dan memang Nabi juga berpesan jangan mengunjungi tempat-tempat yang dilaknat oleh Allah. Seperti Laut Mati misalnya, itu kan tempat dilaknatnya umatnya Nabi Lut karena perbuatan sodomi, lesbian, gay dan sebagainya. Tapi sayangnya sekarang menjadi tempat objek wisata. Di sana malah berenang, bersenang-senang, ya naudzubillah min dzalik. Tidak terkecuali dengan Indonesia. Kalau kita menemui tempat yang sekiranya dilaknat oleh Allah, Nabi berpesan kita dilarang mengunjunginya. Ya, dilarang. Itu pesan Nabi. Nah, kembali kepada persoalan Nabi Soleh, skenarionya sama dengan nabi-nabi yang lain. Ketika Nabi menyampaikan ajaran tauhid, umatnya menjadi-jadi, malah mengingkarinya dan menantangnya. Dan sama yang dipertanyakan mesti mukjizat. Ya Soleh, kalau engkau menjadi nabi, tentu nabi punya mukjizat. Silakan tunjukkan mukjizatmu itu apa. Selalu menantang begitu. Dan Nabi Soleh pun meladeni seperti nabi-nabi yang lain. Maka bertanya Nabi Soleh, hei umatku, hei kaumku, mukjizat apa yang kau inginkan? Tentu saja seperti umat-umat terdahulu, mukjizat yang diinginkan adalah mukjizat yang tidak masuk akal. Memang tujuannya mempermalukan Nabi dan apalagi tidak bisa membuktikan. Sehingga Samud pun meminta mukjizat yang tidak masuk akal. Apa permintaannya? Ya Soleh, cobalah kamu keluarkan onta betina dari batu yang besar itu, yang sedang hamil tua 10 bulan dan diikuti dengan anaknya. Ini kan gak masuk akal ini. Batu besar terbelah menjadi 2, keluar ontanya, dan ontanya onta induk betina hamil tua umur 10 bulan diikuti dengan anaknya. Tapi Nabi Soleh meladeninya. Boleh, saya buktikan. Tapi janji, kalau sudah saya buktikan mukjizatnya, apakah engkau akan beriman? Apa jawaban mereka? Sama dengan umat-umat yang lain, tentu saja kami beriman. Maka setelah sholat 2 rakaat, ini sudah ada sholat ya, walaupun sholatnya mungkin berbeda dengan umatnya Nabi Muhammad, tapi Nabi Soleh sudah sholat 2 rakaat, memohon kepada Allah untuk membuktikan mukjizatnya. Dan ternyata terbukti. Dari batu yang besar keluarlah induk onta betina, umurnya 10 bulan, hamil tua, dan diikuti dengan anaknya. Bagaimana dengan umatku? Mukjizat Allah sudah buktikan. Apa kalian beriman? Jawabannya sama dengan umat-umat yang terdahulu. Ternyata tidak. Itu hanya sihir katanya. Tapi ini sudah terlanjur mukjizat. Allah sudah tunjukkan dan kalian boleh menikmati hasilnya. Asal pesan saya, kata Nabi Soleh, sekiranya onta ini minum di suatu sumur kalian, maka biarlah minum sepuasnya seharian. Dan kamu tidak boleh mengusirnya, tidak boleh menyentuhnya dengan keburukan. Jadi menganiaya tidak boleh, mencambuk tidak boleh, memanah tidak boleh. Dan sebagai gantinya kalian boleh menikmati susunya. Dan susunya luar biasa ini. Ini onta mukjizat, onta Allah, kata Nabi Soleh. Sama dengan Baitullah, rumah Allah. Pokoknya segalanya milik Allah itu hati-hati. Jangan bermain-main dengan milik Allah. Seperti Baitullah, rumah Allah, ini kan milik Allah ini. Dan sekarang sepi ini ya.
Kemarin Idul Kurban saja sholat Id hanya 8 jamaah, padahal sebelumnya 18 juta itu. Banyak orang bermain dengan Baitullah. Ini ada orang umatnya Nabi Soleh bermain-main dengan ontanya Allah. Hati-hati ini, jangan menyentuh dengan keburukan, dan kalian boleh menikmatinya, air susunya. Luar biasa mukjizat ini. Jadi begitu air susu dipegang kayak keran mancur itu, memancar dan bisa diminum oleh ribuan orang. Satu kota bisa menikmati semuanya dan tidak bisa habisnya. Cuma pesan Nabi Soleh, jangan disentuh dengan keburukan. Akhirnya seluruh penduduk kota menikmatinya. Nah, seperti biasa hadirin, orang itu kan tidak pernah merasa puas dan sampailah pada titik jenuh sehingga ingin bagaimana menghilangkan onta ini. Pikirannya kalau onta ini dihilangkan, Nabi Soleh tidak punya mukjizat dan tidak punya kekuatan. Pikirannya begitu. Kalau kita kan mestinya berpikir kalau onta dihilangkan tentu akan kehilangan peluang mendapatkan susu setiap saat. Mestinya begitu. Tapi karena kedengkiannya dan kesombongannya tidak patuh pada perintah Nabi Soleh, ada yang berkehendak ingin menghilangkan ontanya. Dimulailah ada dua pemuda yang kebetulan menyenangi seorang wanita, ingin menikahinya, dan wanita ini meminta mahar kepalanya onta. Yang satu lagi juga sama, tapi neneknya minta kepala onta juga. Nah, disinilah iblis mulai berperan. Maka dua orang ini mulai berniat jahat bagaimana memusnahkan onta ini, ontanya Allah ini. Karena dua orang tidak berani, maka minta kepada 7 penjahat. Maka berkumpullah 9 penjahat yang bermaksud akan menghilangkan ontanya Nabi Soleh alaihi salatu wassalam. Maka rencana dimulai dengan memanah, kepalanya terjatuh, kemudian disembelih onta itu, dan akhirnya meninggal dunia ontanya Allah ini. Onta yang kecil anaknya lihat, kemudian berlari dan langsung masuk ke bebatuan tadi. Ini kan juga mukjizat ini. Dan hadirin, dikabarkan di dalam hadis sebagai tanda akhir zaman, insya Allah ontanya Nabi Soleh anaknya ini akan keluar. Jadi nanti kalau kita mendengar berita ontanya Nabi Soleh yang anaknya ini keluar dari berbatuan, maka bertanda akhir zaman. Itu di dalam hadis seperti itu. Bahkan NASA juga sepakat sebagai tanda akhir zaman nanti akan keluar, akan muncul seperti makhluk seperti ikan paus atau ikan raksasa yang besarnya 200 meter dari kedalaman lautan. Kalau kita mendengar suara itu, maka sebagai tanda akan datangnya akhir zaman. Dan sepertinya NASA sudah mulai merekam ada tanda-tanda suara itu. Bahkan dalam hadis juga dikatakan, tapi ini hadis ini lemah, tapi nggak apa-apa untuk wacana kita saja. Akan datang seorang makhluk yang begitu keluar dari bumi, kepalanya langsung menembus awan, tetapi kakinya belum keluar dari bumi. Betapa tingginya makhluk ini, monster ini. Dan di tangan kanannya membawa stempelnya Nabi Sulaiman, di tangan kirinya membawa tongkatnya Nabi Musa. Sehingga kalau makhluk ini bertemu dengan orang beriman, maka stempelnya Nabi Sulaiman ini langsung ditancapkan kepada dahinya orang beriman, maka bersinarlah orang yang beriman. Tetapi bila bertemu dengan orang kafir, maka orang kafir ini akan dipukul oleh tongkatnya Nabi Musa yang dibawa oleh makhluk ini dengan tangan kirinya. Sehingga ketika itu semua nama-nama kita diangkat. Kita tidak punya nama, hanya ada 2 nama, mukmin dan kafir. Sehingga kalau kita bertemu dengan sesama mukmin, yang ada hanyalah assalamualaikum. Sedangkan sesama orang kafir, saya tidak tahu panggilannya apa. Ini sebagai tanda akhir zaman. Di dalam hadis dikatakan begitu, walaupun tidak begitu kuat. Nah, kembali ke persoalan ini. Karena ontanya sudah tidak ada, sudah dihilangkan, dan Nabi Soleh tahu persis, maka apa kata Nabi Soleh? Ya umatku, tinggal tunggu saja azabnya Allah. Saya beri kesempatan 3 hari kepada kalian untuk bersenang-senang, tapi siap-siaplah 3 hari berikutnya akan datang musibah azab Allah. Mendengar ancaman Nabi Soleh ini, mereka malah menjadi-jadi, tidak minta maaf, tidak taubat, bahkan berencana membunuh Nabi Soleh. Maka 9 penjahat ini di malam hari mengendap-endap rumahnya Nabi Soleh, dan Allah turunkan mukjizat juga berupa hujan.
dan Allah perintahkan malaikat Jibril untuk mendatangkan petir. Maka 9 penjahat ini semuanya mati seketika disambar petir atas perintah Allah. Umat yang lain mestinya bertobat melihat kejadian seperti ini, tapi ternyata tidak, malah menantang. Ya Soleh, azab mana yang kamu janjikan sekarang belum turun? Maka hadirin, singkat cerita, tibalah azab itu. Tepatnya pada hari Kamis, semua penduduk Samud wajahnya berubah menjadi kuning seperti kena penyakit liver. Hari kedua, hari Jumatnya wajahnya berubah menjadi merah darah. Dan hari ketiga, hari Sabtunya, semua penduduk berubah wajah menjadi hitam legam dan gosong, sehingga saling menakutkan wajahnya. Dan sebelum fajar dini hari, Allah perintahkan malaikat Jibril untuk berteriak sekeras-kerasnya. Maka malaikat Jibril pun berteriak sekeras-kerasnya, sehingga setelah subuh semua penduduk Samud meninggal dunia menjadi bangkai di rumahnya masing-masing. Namun sebelum itu Allah selamatkan Nabi Soleh dengan umat-umat yang masih taat untuk mengungsi ke Palestina. Demikian hadirin kisah singkat Nabi Soleh alaihissalatu wassalam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa qur rabbirfir wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai kesimpulan khutbah singkat ini kami sampaikan bahwa janganlah sekali-kali kita menantang azabnya Allah. Jangan sekali-kali. Tapi perbanyaklah berdoa mohon ampun kepada Allah, sekalipun persoalan yang remeh. Dulu para nabi, para wali, para sahabat, para ulama selalu menggantungkan doanya kepada Allah, walaupun persoalannya kecil, hanya sandalnya putus saja mereka berdoa kepada Allah, ya Allah kembalikan sandalku. Persoalan remeh. Seringkali kita berdoa kepada Allah kalau kita menghadapi persoalan besar, Allah bantu menyelesaikan, kemudian ingkar lagi. Dan kita sering lalai banyak persoalan kecil, seolah kita mampu menanganinya. Na'udzubillah min dzalik. Inilah pelajaran yang dapat kita ambil. Mudah-mudahan kalau kita bukan nabi, kita juga mungkin bukan orang soleh, paling tidak kita bisa meniru entah berapa persennya dari perilaku dan perbuatan para nabi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Marilah kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan musibah yang sampai saat ini belum kunjung pergi, Allah segera mencabutnya. Tentu saja kita juga diberi kesabaran. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa qadi'us syahwat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi ainin saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati
akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.